Ini dia HP kece buat kamu yang pengen smartphone dengan desain elegan, performa oke, dan harga yang tetap ramah di kantong. Vivo Y29. Bukan cuma itu, tapi ketahanannya juga ekstrim. Kita bakalan ngetes kuat apa dan setahan banting apa Vivo Y29 ini. Udah bisa AI Eraser 2.0 sama AI Circle to Set juga lagi. Keren loh, HP ini punya baterai 6500 mAh. Wah, gede banget kan? Fitur lainnya juga tersedia di sampingnya, seperti info ketahanan ekstrim dan menggunakan Snapdragon 685. Lanjut kita buka boxnya, di dalamnya langsung terdapat device Vivo Y29-nya. Terdapat juga softcase bening beserta lembaran dokumen pendukung lainnya. Dikasih juga kabel charger Type-C dan kepala charger Vivo 44 watt flash charge. Desain HP ini udah kelihatan stylish banget. Ditambah lagi pilihan warnanya bikin tampilannya makin keren. Kalau yang saya ambil ini yang varian warna putih marmer, punya aksen marmer yang ngebuatnya kelihatan berkelas kayak gini. Untuk warna putih marmer ini mendapatkan penghargaan rekor muri sebagai smartphone pertama yang memiliki pola penutup belakang berbeda di setiap unit. Jadi back cover untuk unit ini punya cutting marmer yang berbeda-beda. Ada juga varian warna lainnya yaitu coklat cendana yang sama-sama keren juga. Build quality-nya solid dengan finishingnya yang nyaman di tangan. Gak terlalu tebal tapi cukup mantap buat digenggam. Menggunakan compact 3D metallic frame. Desainnya ini seperti ada lengkungan kecil 3D di back cover. Jadinya lebih nyaman untuk digenggam dalam waktu lama. Dan framenya yang metalik. Sensor sidik jarinya ada di samping, jadi lebih praktis buat unlock HP tanpa harus repot-repot. Bagian samping kiri terdapat slot SIM tray dengan tipe dedicated dual slot nano SIM dan satu slot nano SIM plus satu slot micro SD card. Di bawahnya ada speaker, port Type-C, dan juga mikrofon. Speakernya juga ada di atas tersembunyi nih. Jadi punya dua stereo speaker plus 400% audio booster juga. Punya panjang 165,70, lebar 76,30 dan ketebalannya 8,19 mm dengan berat 208 gram. Lalu untuk yang warna coklat ketebalannya hanya 8,09 mm doang nih. Ini hitungan tipis loh ya buat HP dengan 6500 mAh. Wow, Vivo Y29 bukan cuma cantik di luar, tapi juga tahan banting. HP ini udah punya sertifikasi SGS 5 Star Overall Unit Drop Resistance Certification dan standar militer. Udah gitu punya IP69 tahan air ekstrim juga. Nanti bakal kita tes nih ketahanannya. Layar, punya layar ukuran 6,68 inch, resolusinya SD+, 1608 x 720 pixel, dan yang paling penting, refresh rate-nya 120 Hz. Jadi buat scrolling medsos atau main game dijamin lebih smooth. Kecerahannya bisa sampai 1000 nits, jadi tetap enak dilihat meskipun di bawah sinar matahari langsung. Saturasi warnanya juga cukup oke nih, jadi nggak terlihat kusam. Saya juga udah tes performa layarnya di kondisi normal, kecerahannya ada di kisaran 500 hingga 600 nits, yang artinya masih cukup nyaman buat dipakai di dalam ruangan maupun di luar ruangan dengan cahaya yang agak terlalu terik. Untuk akurasi warna, Vivo Y29 punya gamut coverage 95% sRGB dan 79% DCI-P3, gamut volume juga cukup luas dengan 111% sRGB dan 79% DCI-P3. Jadi kalau kamu suka ngedit foto atau sekedar menikmati konten warna-warni, tampilannya tetap bisa memanjakan mata. Responsivitas layar juga patut diacungin jempol karena touch samping rate-nya bisa mencapai 1000 Hz yang bakal terasa banget saat kamu scrolling atau main game cepat. Maksimal sentuhan yang bisa diterima layar secara bersamaan juga cukup banyak nih, bisa sampai 10 jari sekaligus. Performa, ngomongin performa, Vivo Y29 dibekali Snapdragon 685, chipset 6 nanometer yang cukup kencang buat di kelasnya. Dan kamu bisa pilih ada 3 varian, RAM 6/128GB, 8/128GB, dan 8/256GB yang bisa diperbesar pakai fitur extended RAM hingga total 16GB. Penyimpanannya juga lega, mulai dari 128GB sampai 256GB, plus masih bisa ditambah microSD sampai 2TB. Jadi yang buat suka simpen banyak foto, video, atau game tinggal tambahin aja pakai microSD card. Pada pengetesan kami, AnTuTu benchmark score dapat di angka 332.291
Buat pengujian grafis, GPU Mark Benchmark-nya mencatat skor 1.162.800. Sementara 3D Mark Benchmark-nya di mode slingshot dapat 2.275 poin dan wildlife-nya ada di 650 poin. Geekbench-nya juga memberikan gambaran performa CPU-nya dengan skor single core di 472 dan multicore-nya di 1522. Untuk ngetes seberapa stabil CPU-nya, saya coba pakai CPU tracking test selama 30 menit dan hasilnya cukup oke. Rata-rata performanya stabil di 94%. Sekarang masuk ke uji gaming. Saya coba Nah, seberapa tangguh ya